Oke, kita ketemu lagi dan hari ini kita bakal ngebongkar salah satu nama paling legendaris dalam sejarah Jawa, Ken Arok. Kita kenal dia sebagai pendiri dinasti, seorang pahlawan, tapi apa bener gitu? Atau jangan-jangan dia cuma seorang pembunuh yang nutupin kejahatannya pakai mitos? Percaya deh, ceritanya jauh lebih gelap dari yang kita bayangin. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pasti udah pada tahu kan cerita standarnya? Seorang penjahat klasteri yang entah gimana ceritanya bisa jadi raja. Tapi, gimana kalau saya bilang dongeng kepahlawanan itu sebenarnya cuma kedok buat nutupin realitas politik yang jauh lebih licik dan penuh perhitungan? Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Gimana caranya seorang bandit bisa jadi raja? Pertanyaan inilah yang bakal jadi pemandu kita buat menguak salah satu misteri terbesar di tanah Jawa. Oke, kita mulai dulu dari versi cerita yang paling kita kenal. Oke, bagian 1. Sang Raja Legendaris. Sebelum kita bongkar mitosnya, kita harus paham dulu dong versi epik dari kisah Ken Arok. Cerita yang diwariskan turun-temurun yang ditulis dalam kitab Pararaton. Nah, ini dia poin-poin yang mungkin udah akrab di telinga kita dari buku-buku sejarah. Pendiri dinasti, penyatu Jawa, bangkit dari rakyat jelata. Wah, kisah pahlawan yang sempurna banget kan? Tapi para penulis kuno nambahin satu detail yang jujur aja agak aneh. Dan detail inilah yang jadi kunci buat ngebongkar semuanya. Kisah kelahirannya yang supernatural. Lanjut bagian 2, kelahiran Putra Dewa. Nah, disinilah legenda Ken Arok jadi bener-bener liar. Asal-usulnya menurut Pararaton itu bukan kaleng-kaleng. Ceritanya penuh dengan keajaiban yang kayaknya dirancang cuma buat satu tujuan. Biar semua orang yakin kalau dia tuh emang ditakdirkan buat jadi orang besar. Yap, Anda nggak salah dengar. Menurut legenda, Ken Arok itu katanya adalah anak dari hubungan antara seorang wanita desa biasa dengan Dewa Brahma langsung. Ini tuh cara orang zaman dulu buat bilang, "Hey, orang ini bukan orang sembarangan loh." Dan tanda-tanda keilahiannya nggak berhenti di situ. Katanya sejak bayi aja tubuhnya udah memancarkan cahaya. Dia juga diakui sama dewa-dewa lain dan hebatnya selalu lolos dari bahaya berkat bantuan para dewa. Semua ini seolah-olah membangun narasi kalau dia itu memang ditakdirkan untuk berkuasa. Masuk ke bagian 3, keraguan seorang sejarawan. Kisah dewa-dewi ini kedengarannya emang keren banget ya. Tapi buat seorang sejarawan dan ahli epigrafi terkemuka, Boce Hari, ada yang nggak beres. Dia baca mitos ini dan langsung mikir, tunggu dulu, apa cerita ini beneran masuk akal kalau dilihat dari kacamata masyarakat Jawa kuno yang sebenarnya? Biar kita paham sama keraguan Bucari, kita perlu ngerti dulu soal catur warna. Bayangin aja ini kayak sebuah struktur sosial yang super kaku. Mau pindah dari satu kasta ke kasta lain, apalagi dari kasta paling bawah langsung loncat ke puncak kekuasaan, itu hampir mustahil. Nah, ini dia inti kejanggalannya. Di satu sisi, kita punya Ken Arok, seorang rakyat biasa, penjahat pula. Tapi di sisi lain, pencapaiannya luar biasa. Dia berhasil merebut takhta dan bahkan didukung sama kaum Brahmana, kasta tertinggi. Buat Bocari, dua hal ini nggak nyambung. Ini kayak anomali sejarah yang harus dipecahkan. Oke, bagian 4, misteri sang ayah. Dari sinilah investigasi Bocah Hari dimulai. Dia singkirkan dulu semua cerita mujizat dan fokus ke satu petunjuk kecil yang tersembunyi di dalam teks kuno, sebuah detail hukum, untuk menjawab pertanyaan paling krusial, siapa sih ayah Ken Arok yang sebenarnya? Dan ini dia pertanyaan jenius dari Bocah Hari. Gini, di zaman itu ada hukum pidana yang jelas banget buat kasus perzinaan, namanya paredara. Intinya, suami dari wanita yang dilecehkan itu berhak membunuh pelakunya. Tapi anehnya, di kisah Pararaton, justru suami sah ibu Ken Arok yang meninggal karena sakit hati. Pertanyaannya, kenapa pelakunya nggak dihukum? Jadi logikanya simple tapi kuat banget. Bocari mikir gini, kalau ada orang yang melakukan kejahatan besar tapi nggak dihukum, itu artinya dia yang bikin hukum. Dia kebal hukum. Dan di Tumapel waktu itu, cuma ada satu orang yang punya kekuasaan absolut kayak gitu. Dan inilah jawaban yang mengubah segalanya. Ayah biologis Ken Arok bukanlah Dewa Brahma. Ayahnya adalah Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Ya, orang yang sama yang nantinya akan dia bunuh. Bagian 5, pembunuhan demi tahta. Begitu kita tahu siapa ayah Ken Arok, seluruh ceritanya langsung berubah total. Sekarang kita harus lihat lagi motif di balik aksinya yang paling terkenal, pembunuhan Tunggul Ametung. Ini bukan lagi soal perebutan kekuasaan biasa, ini jadi jauh lebih personal. Ini fakta kuncinya. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, terus langsung nikahin istrinya, Ken Dedes, yang lagi hamil 3 bulan.
Sekarang pertanyaannya jadi beda. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa buru-buru? Coba kita bandingin ya. Legenda bilang targetnya itu Ken Dedes karena nafsu. Tapi kalau kita pakai logika sejarah, target utamanya ya tahta Tumapel. Dorongannya bukan nafsu, tapi soal hak waris. Dan yang bikin buru-buru itu bukan keinginan pribadi, tapi kebutuhan buat menyingkirkan saingan sebelum dia lahir. Ini kudeta, bukan kisah cinta. Nah, ini dia alasannya kenapa harus cepet-cepet. Ken Arok itu anak tidak sah. Kalau sampai Ken Dedes, istri baru Tunggul Ametung, melahirkan anak laki-laki yang sah, ya udah, klaim Ken Arok atas warisan bapaknya bakal hilang selamanya. Jadi, pembunuhan itu adalah sebuah serangan duluan untuk mengamankan masa depannya. Oke, bagian terakhir, sosok di balik mitos. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, siapa Ken Arok yang sebenarnya? Dia bukan lagi putra dewa yang ditakdirkan. Dia adalah manusia dengan ambisi, perhitungan, dan kekejaman yang jauh lebih kompleks dan kalau boleh dibilang malah jauh lebih menarik. Pada akhirnya, mitos soal kelahiran ilahi itu sebenarnya cuma alat propaganda politik yang jenius banget. Coba pikir, gimana caranya nutupin dosa sebesar membunuh ayah sendiri demi tahta? Ya gampang, ciptakan aja cerita kalau kamu itu titisan dewa yang memang sudah ditakdirkan buat jadi penguasa. Beres kan? Dan kutipan ini seolah-olah ngasih kita konteks. Buat penguasa zaman itu, mengambil wanita dari rakyatnya itu ya hal biasa. Ironisnya, kekuasaan absolut yang dipakai Tunggul Amatung untuk menciptakan Ken Arok justru melahirkan ambisi di dalam diri anaknya untuk merebut kekuasaan yang sama dengan cara yang lebih brutal. Lingkaran kekerasan pun dimulai. Kisah Ken Arok ini ngingetin kita sama satu kebenaran yang abadi. Sejarah itu seringkali bukan versi cerita yang paling benar, tapi versi yang paling jago dipasarin. Ini jadi bikin kita mikir ya, dari semua kisah pahlawan yang kita agung-agungkan, jangan-jangan banyak juga yang cuma mitos. Kira-kira mitos apa lagi yang selama ini kita percaya?